Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu maqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Wa qala rajulun ya Rasulullah inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul berkata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang hamba Allah yang di dalam hatinya itu terbersit perasaan sombong atau angkuh atau ujub gitu ya, sekalipun cuma sebesar biji atom, kecil sekali. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah hampir setiap orang itu senang, hobi, ya, suka kalau dia pakai pakaian yang mewah, yang bagus, yang indah. Bahkan sendalnya pun dia mesti pakai yang bagus, yang indah, yang mewah. Sepatunya juga begitu. Pendek kata, semua aksesori dia gunakan yang bagus-bagus tuh, ya. Tangan, handphone, segala macam itu. Lalu Pak Rasul bilang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Dan Allah itu sangat senang dengan sesuatu yang indah-indah. Tuh. Hadis sahih. Dari hadis ini kemudian para ulama memberikan rincian tentang sikap sombong. Dikaitkan dengan apa? Perhiasan ataupun pakaian, ya. Nah, itu tidak dikategorikan sombong kalau kita misalnya menggunakan pakaian yang indah, ya, baju yang mewah, ya. Karena Allah sangat suka, ya, dengan yang indah-indah itu. Bahkan kalau kita tidak sholat itu, di surat Al-Isra itu dianjurkan untuk berpakaian yang indah-indah. Ke masjid nih Pak, itu disuruh kita Pak, bukan oleh Rasul, oleh Allah. Berpakaianlah yang bagus-bagus kalau ke masjid, kalau mau ibadah, kalau mau sholat, disuruh Pak. Kembali, jadi sikap sombong Pak, dia kecil, dia merayap Pak, dan itu bisa menghancurkan amal kita. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan tentang seorang ulama soleh, ulama, kiai, ustadz, ya, tokoh, duduk di satu majlis bersama jamaah yang lain, tapi ada di antara jamaah itu yang ahli maksiat, orang jahat. Ya. Kata ulama tadi, bisa nggak itu orang yang jahat itu, ahli maksiat itu dijauhkan, ya, dari kumpulan ini? Lah, sikap ustadz, ulama, kiai, tokoh, ya, orang penting tuh, orang kaya tuh, perasaan menganggap dirinya tuh paling baik, paling soleh, itu adalah sikap ujub, sikap sombong yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan menghancurkan seluruh amal kebaikannya.
bahkan menjadikannya sebagai ahli neraka. Sementara orang jahat tadi, ahli maksiat tadi, dia pengen duduk dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, dengan orang penting, dia berharap mendapatkan keberkahan tuh. Kan kalau kita duduk dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama itu kita mendapatkan kebaikan, Pak. Ya. Kita dekat dengan ulama tuh, mahabbah dengan ulama, cinta dengan ulama, itu dapat ganjaran, Pak. Sekalipun gak ngomong apa-apalah, duduk aja dengan ulama. Ya, kita akan mendapatkan manfaat, Pak. Ya. Lah, ahli maksiat tadi bermaksud itu mendapatkan keberkahan itu. Artinya apa? Selama ini dia merasa berdiri banyak dosa. Kalau dekat dengan ulama, semoga dia merasa rendah hati, ya, dan Allah ampunkan dosanya, ya, Allah habiskan segala macam kesalahannya sehingga dia mendapatkan kebaikan dan menjadi ahli surga. Ini yang kata Rasulullah SAW, ada kalanya ahli ibadah itu masuk ke dalam neraka, sedangkan ada kalanya ahli maksiat itu masuk ke dalam surga. Dalam penjelasannya contoh beginilah, kita jalan, kita orang kaya, ya, jalan di depan tuh, ujung sana tuh ada orang miskin, ya, kita jalan tuh tadinya berhadapan, bergeser arah. Kenapa? Karena kita merasa, aduh ada orang miskin, ada pengemis, ada tukang kingdo tuh, ya, orang rendahan, kita bergeser sedikit itu, ya, menghindari perjumpaan itu. Nah, sikap itu tuh merayap sifat sombong, ya, yang akan menghancurkan segala macam amal ibadahnya tuh, sehingga dia menjadi ahli neraka, Pak. Berdosa, ya. Sementara orang miskin tadi yang di hadapan kita tuh, dia berhadapan dengan kita, dia sikap rendah hati. Dia tidak mengucapkan salam karena hormat dengan kita, segan dengan kita, ya. Dan sikap segan, sikap hormat kepada kita yang merasa kita jadi orang kaya, nah, itu akan memberikan kebaikan kepada dia dan mendapatkan manfaat, sehingga segala macam kesusahannya, kesalahannya, dosanya itu terpupus dan dia menjadi ahli surga. Kita karena orang pintar, ulama nih, yang gampang ulama, ustadz lah, jalan di depan, ya. Kita merasa jadi ulama, jadi ustadz kan ada semacam kesombongan, ya. Ahli ibadah. Lah, sikap itu tuh menghancurkan amal kita. Sementara di depan tuh ada penjahat, ada preman tuh, ya. Dia kan mengucapkan salam juga, dia merunduk-runduk untuk hormat dengan kita tuh, ya. Lah, sikap merendahkan diri itu bisa mendatangkan ganjaran, bisa menghapus dosa dia. Sehingga si preman tadi yang rendah hati itu dia menjadi ahli surga. Sementara ustadz, ulama tadi yang ada rasa sombong menjadi ahli neraka. Ini yang kata dalam kitab Isyradul Ibad diterangkan juga tentang perkara ini, bahwa syararun nas min umati, orang yang paling buruk dari umat itu, kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'jibu bidini, orang yang kagum dengan amalnya tuh, Pak. Kagum dengan amal solehnya, kagum dengan sholatnya, kagum dengan ibadah hajinya, kagum dengan umrohnya, kagum dengan sodakohnya tuh. Itu Rasul bilang dia menjadi apa? Umat yang paling buruk. Wal mura'u bil amal, dan sering mempertontonkan amal-amal kebaikannya tuh, memperlihatkan tuh, ya. Wal mukhasimu, dan orang yang sering berdebat tuh, dia mengemukakan argumennya tuh, argumen yang paling benar. Itu juga sama, salah satu ciri umat yang terburuk. Bagaimana mengurangi ini semua? Rasul memberikan bimbingan. Al-badi'u bisalam, ya, mulailah dengan salam tuh. Bari'um minal kibir, maka dia akan menghapus kesombongan, Pak. Jadi kalau kita ketemu teman tuh, ya, baik dari kalangan elit, kalangan rendahan, siapa saja, ucapkan salam.
Assalamualaikum. Kalau misalnya nggak berani keras suaranya, udah pelan aja, Assalamualaikum. Allah Maha tahu, malaikat catat juga. Ya, sekalipun tidak terdengar oleh lawan orang yang di hadapan kita. Kalau bisa terdengar itu kan bagus. Kalaupun enggak, Assalamualaikum. Bahkan ada doa yang paling bagus itu diajarin oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menyaksikan ada orang yang secara ekonomi kehidupannya lebih rendah dari kita, secara keilmuan lebih rendah daripada kita, secara status sosial lebih rendah daripada kita, dari kesempurnaan jasad ya lebih rendah daripada kita, misalnya orang cacat ya, lebih rendah dari secara kasat mata daripada kita tuh ya, kita disunatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut diberikan kebaikan seperti Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Kalau Bapak naik mobil misalnya hujan-hujan ya, ada yang naik motor boncengan, bawa keranjang, bawa anak, bawa cucu di motor tuh hujan-hujan, kita di belakang tuh Pak. Dia nyalip mobil kita di depan kita. Doakan dia tuh Pak. Ya Rob, semoga Engkau berikan rizki kepada pengendara motor itu seperti halnya Engkau telah berikan rizki kepadaku. Bisa nggak gitu Pak? Belajar, dilatih ya, dilatih. Kalau ada orang lebih rendah daripada kita kehidupan, doakan agar orang itu diberikan rizki, fasilitas kehidupan seperti kehidupan kita. Nah, itu doa paling mustajab Pak. Pertama karena doanya tidak diketahui oleh yang didoakan, ya, tidak diketahui. Dan doa itu diamini oleh para malaikat. Maksudnya apa? Malaikat mengamini bukan hanya untuk yang didoakan, juga mengamini untuk kita yang mendoakan. Artinya apa? Kita akan mendapatkan dua kebaikan. Doa untuk yang kita doakan dan doa untuk diri kita. Double tuh Pak. Dan itu doa mustajab. Coba belajar dilatih. Ada orang naik sepeda, kita naik motor. Wah, jalanan becek tuh kan? Dan naik sepeda. Mungkin ya sepedanya lebih jelek, katakan kayak tukang apa di sini sekali lihat itu tukang makanan tuh ya, empoy, pepes ikan, kan, bala-bala goreng itu kan pakai sepeda dia. Bapak boleh berdoa tuh Pak, ya Rob, ya. Semoga Engkau berikan rezeki kepada orang itu, ya. Seperti yang Engkau telah berikan rezeki kepada itu Pak, mustajab Pak. Bapak akan buktikan itu sendiri. Kalau Bapak praktekkan itu semua, nanti Bapak buktikan, cerita kepada saya. Benar Pak Ustaz. Gitu. Betul. Saya nggak cerita apa bullshit ya. Kan itu memang disunahkan. Doakan. Doa yang mustajabah. Siapa saja, mungkin sahabat kita, apalagi kita punya teman ya. Mungkin kehidupannya secara akses sosial dia lebih rendah, secara ekonomi lebih rendah, secara ilmu lebih rendah. Doakan dia, ya Rob, beri dia fasilitas, beri dia rezeki, beri dia kehidupan yang lebih baik, ya. Seperti halnya Engkau telah memberikan rezeki kepadaku, ya. Seperti halnya Engkau telah memberikan fasilitas kepadaku. Doakan itu Pak, ya. Ya mungkin sekedar terdengar sendiri bolehlah. Minimal kalau nggak berani ngomong tahu kedengeran dalam hati boleh. Ini dilatih Pak. Ya. Sikap menjauhkan diri kita dari sikap sombong. Kan sikap sombong itu merayap Pak. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, nanti Bapak buka surat Al-Qasas 83 tuh, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Kata Allah, ya. Sesungguhnya, ya, Allah cerita nih, saya bikin surga tuh, Pak. Bikin surga itu, bikin kehidupan akhirat itu, sengaja saya bikin tuh tidak diperuntukkan bagi orang, ya, yang di dunia itu ada perasaan ujub, sombong, angkuh. Enggak. Allah tidak menciptakan surga itu, kata Allah, untuk orang-orang yang ada sifat sombong dalam hatinya sekalipun sebesar biji zarah. Ya. Tapi Allah ciptakan surga itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ayat Quran ini surat Al-Qasas 83 dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi
Jadikan ilmu, Pak, pelajaran. Bagaimana melatih diri kita supaya tidak ada sikap rasa sombong tuh, rasa ujub, rasa kagum dengan pribadi kita baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Hilangkan itu mengagumi diri sendiri. Ya. Kembali lagi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu senang yang indah-indah. Masjid indah ini karena Allah senang yang indah. Kita bangun masjid indah karena Allah menyenangi yang indah-indah. Ya. Dan ujung ayat tadi, hadis tadi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kalau menolak kebenaran, itu sombong. Dia menolak Al-Quran, sombong. Menolak Islam, sombong. Menolak syariat Islam, sombong. Menolak hukum Islam, sombong. Ya. Menolak khilafah, sombong. Tuh masuk di dalamnya tuh. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, merendahkan manusia, melecehkan manusia, apalagi mereka-mereka yang dilecehkan itu orang-orang Islam, ya. Orang-orang ulama dilecehkan, direndahkan, dihinakan. Itu kata guru al-kibru, merupakan sikap yang sombong. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.